بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya ikhwah jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mengawali ta'lim halaqah tafsir. Halaqah tafsir. Di majelis ini kita sebut dengan halaqah ta'lim Quran dan tafsir. Belajar Quran dan tafsir. Kalau malam ini insyaallah kita nantinya belajar Al-Quran, baguskan bacaan Quran, yang mana nanti kita akan menjadikan panduan kitanya adalah kitab Tufatul Atfal, kitab Tufah. Kalau kita baca sambungannya kitab Tufatul Atfal, itu penjelasan mengenai ayat tajwid yang sangat akurat, sangat lengkap. Jadi kalau dulu kita belajar Al-Quran, ya, mungkin belum ada suatu panduan kita belajar Al-Quran lagi, belajar tajwid. Insyaallah malam ini nantinya kita belajar tajwid, membenarkan, membaguskan bacaan Al-Quran dengan referensi panduan kita Tufatul Atfal. Namun malam kami seperti malam ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita mengawali belajar tafsir. Artinya belajar tafsir bukan kita menafsirkan Al-Quran secara pemikiran, bukan pemikiran kita, tetapi ada referensinya. Kita menyampaikan tafsir sesuai referensi kita Ibnu Katsir, di mana tafsir Ibnu Katsir ini juga merupakan karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di depan saya ada sebuah kitab, masih juz awal. Dia nanti ada 5 juz kitab ini. Ini juz awal, jadi terus banyak penjelasan. Ada orang sekarang ini menafsirkan Al-Quran bil-ra'yi, ya, dengan pendapat. Namun oleh karena itu tafsir Ibnu Katsir ini adalah tafsir di mana karangan oleh Ibnu Katsir, yaitu Syekhul Islami Ibnu Taimiyah, yang nantinya menjadi satu referensi kitab ini bagi kita setiap malam Kamis belajar tafsir. Di mana nanti kita belajar dari Bismillah, tafsir Bismillah sampai An-Nas. Jadi kapan siapnya dia sampai selesai lah, kapan siap? Apa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Jadi ini kalau disebut di Timur Tengah ataupun pada saat saya belajar di Sudan, ini namanya talaqqi. Jadi kami mahasiswa ini banyak mendapat ilmu sebenarnya bukan dari kuliah, dari talaqqi. Kuliah yang misalnya di JIN, belajar kitabnya di masjid komplek Wartawan, di Al-Amin, di mana di masjid-masjid itu ada ulama, ya, ada syekh yang mengajarkan takhasus. Takhasus itu satu kitab, mempelajari satu kisah. Seperti malam ini kita ini belajar tafsir Ibnu Katsir, jadi kita tidak ada referensinya.
Kalau belajar tafsir, apa tafsirnya? Nama kitabnya apa? Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah masyhur. Masyhur ini adalah suatu yang jumhur, yang banyak diketahui di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ada beberapa tafsir, ya tafsir Quraisyah kan gitu, yang kadang-kadang pendapatnya berbeda, ya. Ya, alhamdulillah. Jadi saya rasa kalau kita ini tingkatan daripada kalangan disebut lansia, usia ataupun orang-orang dewasa, orang tua, ya. Tidak kepala kita tulis di papan tulis, ya. Itu opsi saya cuma tulis, sebab buku apa apa aja, begitu kan. Nah, jadi mustami, namanya mustami. Banyak, ya, orang-orang yang bertalafi di Masjid Nabawi misalnya, ketika Bapak umroh, pernah dulu satu tempat itu talafi namanya. Talafi ini adalah cara belajar para ulama salafus saleh dulu, duduk berkumpul dalam majelis. Jadi enggak duduk di lokal di atas kursi, enggak seperti kuliahan. Nah, ini talafi. Maka dalam hal ini saya akan nantinya menjelaskan tentang perihal ayat-ayat Al-Quran, ya, di mana malam ini kita akan awali daripada terlebih dahulu kita mengenal kitab Ibnu Katsir. Jadi belajar belajar itu, kita pernah ini. Jadi jangan Pak saya belajar Pak maksudnya. Ya saya belajar Pak kita sesat Pak. Kalau ini zaman sekarang ini sensitif ini, ya, sensitif sekali Pak Hijab. Allah. Tafsir Ibnu Katsir adalah merupakan tafsir Al-Quran Al-Azim. Tafsir Quran. Ini tafsir Ibnu Katsir. Kenapa disebut tafsir Ibnu Katsir? Karena yang mengarang kitab ini adalah Syekh Ibnu Katsir. Siapa Ibnu Katsir itu? Syekhul Islam, seorang ulama di kalangan ulama Islam yang jumhur, yaitu Syekhul Islam, di mana bermanhaj Al-Sunnah wal Jamaah, Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita boleh mengenal kitab tafsir ini, ya, mempelajari kitab tafsir ini sangat ikhtiar, ya, sangat bermanfaat, ya. Al-Mufidu, manfaatnya sangat luar biasa, di mana dalam tafsir ini bahasa-bahasanya sangat mudah dipahami, dengan penjelasan ayat-ayat ahkam. Ayat-ayat ahkam itu ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum. Juga penjelasan yang sangat akurat, ayat-ayat yang mutasyabihat. Perlu kita belajar tafsir dulu. Untuk apa? Untuk tidak salah mengartikan, salah memahami makna daripada ayat-ayat Al-Quran. Kita pernah dengar ada seorang ulama, misalnya menafsirkan Al-Quran, mereka punya referensinya apa? Kitab tafsir. Kan kitab tafsir Quran itu banyak. Ada kitab tafsir Jalalain, ada kitab tafsir Quraisyah, ada kitab tafsir Al-Maftuh, ya. Namun sesungguhnya kalangan yang banyak mempelajari kitab tafsir adalah daripada kitab tafsir Jalalain dan kitab tafsir Ibnu Katsir. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya tidak menjelaskan, tidak membaca semua dengan akurat,
perihal Imam Ibnu Katsir ini bin nanti ini banyak kita tafsir banyak di mana-mana, ada di mana-mana, mudah kita dapat. Namun di sini saya fokus kepada kita adalah dalam memahami hukum basmalah, hukum baca Al-Fatihah, kemudian nanti tafsir Al-Baqarah, tafsir Al-Imran. Jadi itu yang saya fokuskan kepada Bapak dan Mas sekalian. Karena kalau yang sudah seusia begini belajar kan nggak ada juga ahli dasar, nggak ada pokok-pokok pembahasan aja. Karena apa? Pokok pembahasan itu yang kita amalkan dalam kehidupan. Jadi berbeda dengan kita misalnya saya mengajarkan santri itu mesti tahu kitab ini karangan Syekh Ibnu Katsir, siapa Ibnu Katsir, dan kitab di bulan sampai dia di mana Syekh Ibnu Katsir ini seorang ulama tafsir yang hafal Quran, kemudian yang hafal hadis. Berbeda hari ini orang ahli tafsir dengan pada zaman Rasulullah. Jangankan pada zaman Rasulullah, pada satu negara saja berbeda orang yang ahli tafsir dengan yang ada di negara kita misalnya maupun yang di luar negara. Kalau saat sekarang ini ada orang ahli tafsir belum tentu dia hafal Quran. Tapi kalau dulu ahli tafsirnya hafal Quran. Nah ini dia kelebihannya. Makanya kalau orang ahli tafsir nggak hafal Quran, kira-kira sempurna nggak? Ya nggak sempurna lah. Maka di sini bukan hanya menghafal Quran Syekh Ibnu Katsir ini, tetapi menghafal hadis-hadis, ribuan hadis, dan juga dia disebut dengan ahli hadis. Ya. Kemudian dia juga dalam menafsirkan Al-Quran ini tidak terluput daripada hadis-hadis Rasulullah SAW dan ulama ulama. Baik, alhamdulillah. Mungkin sekilas tentang kita mengenal Syekh Ibnu Katsir. Di malam ini kita mengawali insyaallah dengan tafsir basmalah, ya. Kita awali dengan tafsir basmalah. Kita pernah mungkin ada di antara jamaah yang berangkat umroh, ya. Ketika melaksanakan sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kadang-kadang kita mendengar imam itu membaca Al-Fatihah dengan mensirkan Bismillah. Dan ada juga yang sirnya terdengar dan yang sirnya terdesis. Ada yang tidak terdengar sama sekali. Artinya apa? Mereka bukan tidak membaca Bismillah, tapi konteks di dalam membaca basmalah ini dengan secara sir. Nah, jadi jangan ada di antara kita mengatakan orang Arab sana sholat gak baca Bismillah, baca Bismillah, cuma dia membacanya secara sir. Kalau kalangan dari imam tadi, ya, membaca basmalah itu mereka disunahkan dengan sir. Tapi tidak Imam Syafi'i rahimahullah membaca basmalah dengan jahar. Kalau jahar ini kan terdengar, kalau sir tidak terdengar. Yang maksudnya adalah, yang tujuannya adalah dalam pemahamannya adalah yang Bismillah itu salah satu bagian daripada ayat Al-Fatihah. Jadi kalau ada yang mengatakan basmalah bukan bagian daripada Al-Fatihah, ya, itu dalam mazhab Imam Hanafi. Dalam mazhab Imam Hanafi. Jadi masalah basmalah saja itu sudah termasuk khilafiyah. Jadi masalah khilafiyah ini dari tahun ke tahun, dari saya sejak kecil sampai hari ini, sampai sudah punya anak, khilafiyah Bismillah itu tidak selesai
Ini maknanya khilafiyah. Khilafiyah itu tidak selesai-selesai. Sehingga sebagian dapat ulama salafus saleh menyebutkan al-ikhtilafu rahmah. Al-ikhtilafu rahmah. Perbedaan pendapat itu dalam suatu manhaj adalah rahmat. Di mana rahmat? Rahmat bagi orang-orang yang berbeda tak berantem. Jadi kalau kita misalnya ada orang yang baca bismillah, orang Arab yang sholat yang tidak baca bismillah ataupun berbeda dengan kita, yang tidak baca bismillah, dia membaca bismillahnya dengan sir. Tak boleh kita ikut. Kita tak usah sholat di Nabawi macam ini. Tak usah sholat di Haram. Buat aja sampai ke Mekah, Bang Hamad buat terus jamaah sendiri, baca bismillah selesai. Memang ada seperti itu. Ada tahun 2004 saya berangkat haji, ada seorang ustaz atau guru bisa dikatakan dari kalangan dia banyak jamaah. Saya katakan dia seorang ulama. Cara berpikirnya ketika sampai di Madinah dia tidak sholat berjamaah, dia buat sholat sendiri. Karena apa? Lain mazhab. Jadi saya bertanya, ada sampai Madinah tak sholat berjamaah? Sholat berjamaahnya dengan rombongan sendiri. Ya artinya yang menunggu sholat selesai sholat di Madinah Nabawi kan sia-sia. Jadi masalah dalam membaca basmalah ini banyak khilafiyah. Ini ilmu buat kita. Kalau ada orang nanti ketika alhamdulillah, ini berarti dia Imam Malik ini. Dia baca bismillahnya secara sir. Ya. Kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, ini jahat ya. Cuma iramanya berbeda. Masalah yang di khilafiyahkan adalah masalah sir dan jahat. Kalau seperti misalnya saya sholat, saya membaca basmalah dengan jahat, tapi dengan tidak berirama seperti irama yang saya bacakan dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti saya baca ini kira-kira jahat apa sir? Jahat ya. Tapi tidak ada masalah. Tidak ada problem. Artinya apa? Memang kita dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah membaca basmalah itu harus dengan secara jahat. Kenapa? Karena dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi barakah. Jadi dengan baca bismillah itu di dalamnya itu ada keberkahan. Dan bismillah ini suatu bisa kita jadikan suatu amalan. Kita jangan menganggap remeh kok malam ini berbahasa kita bismillah. Kadang-kadang kita lupa bismillah. Mungkin dengan kajian malam ini, ya kajian kita malam ini, bismillah kita nanti akan baca bismillah kita dalam kehidupan kita ini akan terrealisasikan. Bukan tidak dilupa dengan mengingat kembali seperti ini kajian ini. Insyaallah ya sikit bismillah. Ini berkah. Jangankan problem ataupun khilafiyah dalam sholat, kadang-kadang kita pun dalam minggu pun lupa baca bismillah, makan lupa baca bismillah, pakai baju lupa bismillah, mau keluar order pun kadang-kadang lupa bismillah. Memang itu hal sepele ya, kalau kita anggap itu kalimat yang pendek, yang indah, padahal maknanya fihi barakah. Di dalam bismillah itu fihi barakah, di dalamnya ada keberkahan. Jadi cerita bismillah belum masuk Al-Fatihah, maka orang ada itu sahih atau tidak, yang jelas ada orang yang hidupnya berkah, hidupnya makmur. Kalau katanya apa amalannya? Bismillah, keluar rumah bismillah, ya. Setiap aktivitas pergerakan langkahnya bismillah. Sampai tidur bangun pun bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sampai sekecil apapun aktivitas yang dia lakukan bismillah. Jadi bismillah ini fi barakah, di dalamnya ada keberkahan.
Maka jangan lupa kita membaca, mengawali sesuatu itu dengan basmalah. Jadi ada di sini disebut, kenapa disebut basmalah? Basmalah ini nama daripada bismillah. Ta'awud, nama daripada a'udzubillah. Hamdalah, nama daripada alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jangan kita buat. Ini apa yang malam ini tahu kan? Belajar basmalah, bukan bismillah. Basmalah namanya, ya, nama daripada bismillah, kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, jangan berkata Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah kita akan senantiasa membacakan tafsir basmalah sesuai dengan referensi kita dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebelumnya bersama-sama kita baca buku kita. Semoga pertemuan kita malam ini insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita hadiahkan Al-Fatihah untuk segala arwah mungkin ada di antara kita keluarga yang telah mendahului. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon sekali lagi untuk orang-orang yang telah berkhidmat untuk khususan saat ini kita melaksanakan pembelajaran kita. Orang-orang yang membantu, yang berkhidmat, yang telah menginfakkan hartanya kepada Allah, khusus untuk bangunan salat. Al-Fatihah warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
kembali kita sama-sama mendengarkan tafsir basmalah dalam tafsir Ibnu Katsir. Nantinya setelah kita mendengarkan memahami tafsir daripada basmalah, kita lanjutkan dengan tafsir surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala Syekhul Imam Al-Awhid Al-Bari'ul Al-Hafidhul Muttaqin Imamuddin Ismail bin Khatib Abi Hafaz Umar bin Katsir Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu anhu. Basmalah yakni bismillahirrahmanirrahim fihi barakah. Telah berkata Syekh Imam Awhid Al-Bari, seorang hafiz, Ismail bin Khatib Abi Hafsin Umar bin Katsir Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu anhu wa ridha anhu, semoga Allah meridhoinya, yang menyebutkan dalam kitab tafsir ini basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim fihi barakah. Di dalam kalimat bismillah itu ada keberkahan. Wa thumma, dan kemudian wa fihi basmalah rahmah, dan padanya bismillah itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh kita mengambil iktibar daripada kalimat Syekhul Imam Al-Awhid Al-Bari Al-Hafiz, seorang Al-Quran Imamuddin Abu Fada Ismail bin Khatib Abi Hafsin Umar bin Katsir Syafi'i rahimahullah ta'ala wa ridha anhu. Kalau boleh kita ambil iktibar dalam kalimat ini adalah, maka jangan pernah melupakan bismillah dalam kehidupan kita. Jangan pernah melupakan bismillah dalam kehidupan kita. Dalam suatu riwayat saya ingat yang maknanya adalah ibda bi basmalah wa huwa barakah. Mulailah dengan bismillah karena dia adalah keberkahan. Maka kalau dari kalangan Imam Syafi'i rahimahullah, mazhab atau manhaj Imam Syafi'iyah itu, ketika kita membaca umpamanya surah An-Naba, kita membaca surah An-Naba, ya, tidak habis. Di awal pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Setengah kita baca, kemudian kita rukuk, kemudian kita sujud, kemudian bangkit lagi, sudah antara membangkit lagi pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca bismillah lagi ketika membaca inna lil muttaqina mafaza. Ini dalam kalangan mazhab Imam Syafi'i. Saya teringat waktu menghadiri kajian kitab Sabilul Muhtadin yang disampaikan oleh Abu Ibrahim. Abu Ibrahim ini mutakhafid, dia belajar dulu di Aceh Selatan, ya. Sekarang beliau jadi pimpinan pesantren di Teluk Sumaweng.
tepatnya di wilayah jalan. Insyaallah di suatu saat ada kesempatan bertemu beliau. Itu sangat marah ketika ada orang membaca mengimami, kemudian dia baca Al-Fatihah, ya awalnya dengan bismillah, kemudian dia baca ayat, ya awalnya dengan bismillah. Pada rakaat kedua saat memasuki pembacaan ayat surah Al-Fatihah, seperti tadi saya sampaikan, surah An-Naba misalnya, ayat keduanya seperti ayat pertama, rakaat pertamanya setengah surah, kemudian dilanjutkan dengan kedua menyempurnakan surah itu malah sekali dia apabila tidak membaca bismillah. Ada sebagian kita sudah mengawali dari awal, nggak perlu lagi baca bismillah pada yang kedua, karena ini pertengahan ayat. Jadi kalau dikupas bismillah, ya, maka disunahkan dalam manhaj Imam Syafi'i baik itu di awal ayat maupun di pertengahan ayat tetap harus kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Namun oleh karena itu ini bukan menjadi suatu yang tidak sah salat kita kalau kita tidak membaca Bismillah. Misalnya kita mengambil bacaan pada pertengahan doa, kita tidak boleh membaca Bismillah, ya itu bukan berarti suatu yang tidak sah dalam sholat. Bukan maksud ini tidak sah sholat, tidak baca Bismillah, bukan. Maksudnya tadi adalah hilang keberkahan saja. Ya, maksudnya tidak mendapat keberkahan. Andai kata dia baca Bismillah kan tidak menjadi suatu kesalahan, bahkan mendapat keberkahan. Sebagaimana dijelaskan, basmalah dan bismillah ini adalah fihi al-barakah, fihi barakah, di dalam itu ada keberkahan. Jadi jangan pernah menganggap remeh dengan kalimat bismillah. Jangan pernah menganggap remeh dengan kalimat bismillah. Kadang-kala keselamatan kita, berarti bukan tergantung dengan bismillah ini ya. Selamat kita kadang di jalan karena berkahnya basmalah. Kadang-kadang terhindarnya kita dari para bahaya, ya, terhindar dari musibah ini karena mungkin Bismillah yang kita baca dalam kehidupan dalam mengawali sesuatu. Maka oleh karena itu kita mengingat bahwasanya oleh Syekhul Imam Ismail bin Khatib Abi Habsi Umar bin Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala wa ridha anhu, basmalah bismillah fihi barakah. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Ibda bi basmalah, mulailah sesuatu itu dengan bismillah. Jangan berhati Allah SWT. Kalau kita benar-benar mengamalkan bismillah ini dalam hidup kita, bismillah yang kita amalkan, ya, subhanallah, kita salah satu orang-orang yang mengharap keberkahan Allah SWT, yang mengharap rahmat Allah SWT. Maka jangan hanya sekedar mengajarkan kepada auladina, anak-anak kita, membaca bismillah itu. Jadi kalimat bismillah ini bukan untuk anak-anak, tetapi untuk siapa? Kalimat bismillah itu untuk siapa? Untuk kita mukmin, untuk kita umat Islam. Tidak ada pandang usia. Jadi kadang-kadang orang menganggap kalimat-kalimat seperti ini seperti doa masuk WC, doa pakai baju, doa bercermin, doa segala macam doa. Kadang-kadang doa itu hanya dikhususkan untuk anak-anak. Padahal doa itu untuk kita semua. Konon lain, ketika kita memulai membaca bismillah harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan sedikit Bapak Ibu, jamaah berkati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang sudah tinggi ilmunya kadang-kala bismillah saja lupa. Ya, sekali di malam ini kita dulu kembali menghayati, kembali mengingat. Sudah sekian tahun dulu kita mungkin pernah belajar kemana itu memahami, mengetahui bahwasanya bismillah itu barakah. Tapi juga kita kadang-kala lupa dalam hidupnya ketika kita mau
Jadi banyak sekali na'udzubillah subhanahu. Maka malam ini malam yang dimana jangan kita menganggap sendiri kalau kajian kita dimana dengan bagian basmalah bismillahirrahmanirrahim. Karena memang sesuatu yang kita mulai itu dengan bismillah. Malam ini kita mulai belajar kita ini, ya. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Mana bang? Begitu besar makna basmalah bismillah. Kalau kita bisa amalkan jangan sampai lupa bismillah. Ada orang sekedar bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu ibu bismillah, udah ngomong, udah baca, sebut bismillah udah. Tapi bila perlu bismillah ini dihayati. Sudah baca dihayati dengan makna yang bismillahirrahmanirrahim. Ini memang betul-betul penghayatan. Jadi jangan sekedar bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang karena sudah biasa saja tidak dihayati bismillahirrahmanirrahim. Ibarat kita baca Al-Fatihah, menyuruh baca Al-Fatihah. Kalau kita baca Al-Fatihah, tidak duduk, tidak gejak jenuan, tidak duduk jenuan. Bisa, karena sudah biasa. Tapi belum tentu bacaan itu jadi suatu amalan, jadi sebuah ibadah. Ini sekedar bacaan saja. Ya. Tapi kalau kita ingin menghayati ketika kita membaca Al-Fatihah itu direnung, dihayati, alhamdulillah, atau dibaca bismillahirrahmanirrahim. Masih. Jangan berangkat Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Basmalah wa huwa doa." Bismillah itu adalah juga doa. Jadi kalau doa bisa kita jadikan suatu asyifa, yaitu obat. Orang minum obat, memang obat. Orang minum obat yang dia minum. Tetapi ketika dia minum tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim, pulang kata kita nanti kadang anak tinggal. Kemudian kita nggak ingat orang masih sakit macam kan, dan lagi enggak bismillah lupa. Padahal dia meyakini obat saja, tidak meyakini menambahkan dari kalimat fihi barakah, yang kalimat itu di dalamnya ada keberkahan, yaitu bismillah tidak dia tambah. Sehingga apa? Nanti upah beli-beli. Kadang dia minum obat tak baik-baik, ternyata kadang ataupun punya sedikit, mana baik? Ya. Dia meyakini dengan obat itu bismillah saja lupa. Ya, maka kalau kita salah satu cara yang paling utama, cara yang paling awal kita lakukan pada diri kita saat kita sakit, kita ikhtiar minum, ambil air putih, bacakan bismillah saja. Bismillah saja kita, air putih ini udah obat memang nih Pak. Nah ini apalagi bio apa nih Pak? Biopur. Nah ini biopur ini apa ini? Produk orang Islam. Di mana pemiliknya orang jamaah tabligh, istiqomah sholat lima waktunya. Kok jamaah tabligh istiqomah sholat lima waktunya? Dia punya usahanya. Nah ini ada biopurnya. Ini memang udah obat air putih ini. Sekilas kita masukkan juga baca-bacanya sekilas. Nah ini air putih ini obat juga, obat air putih. Tapi ketika kita membacakan bismillah sebelum minum, maka akan bertambah khasiat air putih. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu, mari sama-sama janganlah kita melupakan kalimat yang pendek ini dalam hidup kita, dalam menjalani kehidupan, ya. Karena demi Allah akan hilang keberkahan dalam suatu perbuatan, dalam satu aktivitas tanpa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, bukan progresif. Penting ya, ditambah sedikit sama ini. Gimana ini? Kira-kira mana apa itu Madani ini mahasiswa syariah
Usuluddin. Jadi kita gabung malam ini belajar kalangan kalimanya ada berapa? Insyaallah. Ya. Jadi ada seorang profesor. Profesor nama. Yang MN profesor. Ya, siap. Profesor meninggal. Meninggal Cuma kita kenal. Profesor Rabi. Ya. Jadi dia mengatakan ketika berdoa dalam sholat, berdoa setelah sholat itu, sholat maghrib, sholat fardu, kita berdoa itu tidak perlu memakai alhamdulillah dan bismillah, langsung alhamdulillah. Karena apa? Karena ketika berdoa itu kita harus langsung memuji nama Allah, tidak pakai alhamdulillah dan bismillah lagi. Dia mengatakan seperti itu. Dan ketika saya melihat Imam Syafi'i, ya akhirnya ditegur sama semua jamaah yang mengikuti beliau. Tapi saya tetap pakai. Mantap. Akhirnya istiqomah, komitmen. Karena kan memang ada hadis juga yang mengatakan pakai. Ibda kulli syai'in basmalah. Lalu beliau memanggil saya Mak. Yang panggil profesor. Oh. Karena memang beliau itu kan Ya kan panatan. Saya itu salah satu tokoh. Kemudian adik-adik Sumatera Utara ya. Jadi beliau memberikan hadis-hadis yang memang mengatakan bahwa doa setelah sholat itu tak pakai. Satu ya hadis ayat apa? Nah. Apa kita saya umat muslim? Tidak. Ya. Jamaah itu sekarang kalau Kalau doa apa dia alhamdulillah ya. doa itu nggak pakai Alhamdulillah sama bismillah pun enggak ada. kecuali saya imam. Kecuali tiga maksudnya. Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis Rasulullah yang disebutkan al-ibda'u syai'in di basmalah. Mulailah sesuatu dengan basmalah. Sesuatu itu dengan basmalah. Jangankan perkara dunia. Ya, perkara dunia itu basmalah. Apalagi kita dengan akhir. Karena ketika disebut oleh Rasulullah SAW, nanti kita ada kitab yang berjudul Basmalah, pembahasan Bismillah, keutamaan Bismillah. Nah, di sini disebutkan dalam sini tidak ada bentuk teguran, tidak ada bentuk larangan, tidak ada bentuk perintah. Kullu syai' maksudnya ada bentuk perintah tapi tidak perbuatan tertentu. Tapi kullu syai' sesuatu yang kamu mulai kamu lakukan tidak dibasmalah. Mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau masalah khilafiyah ini saya sebutkan ya banyak. Jadi kalau baca berdoa sudah dilarang dengan alhamdulillah dengan bismillah pada saat maghrib saja gitu ya. Setiap doa ya, ini baru nggak ini? Ilmu baru ini, informasi baru betul nggak? Ini apa ini? Bapak itu pernah dengar nih larangan apa? Larangan baca ta'awudz dengan basmalah ketika kita ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan. Jadi kita pun jangan menganggap itu sesat. Ini ilmu, mungkin saja kita belum tahu tingkat ilmu itu, tapi kita harus mengamalkan apa yang kita tahu. Berbubur yang ada ilmu. Jadi jangan kerjakan tanpa itu namanya apa? Apa namanya? Kita melakukan amal tanpa ilmu apa namanya? Apa pada ini? Ikut-ikutan dalam agama apa? Hah? Apa ikut-ikutan dalam agama? Madani bisa ma ta'rifah. Ada tadi ada tarik. Taklid buta. Taklid mengikuti sesuatu yang tidak ada ini. Taklid namanya. Dalam kaidah ini orang yang melakukan suatu perbuatan tanpa ilmu itu namanya taklid. Saya tanya sekarang, banyak enggak orang yang buat ibadah taklid? Lewat. Banyak enggak yang orang ibadah taklid-taklidan? Banyak. Kejut lagi nya kita pun. Anda dulu dia boleh.
yang taklid. Kenapa itu? Dulu nenek moyang saya kayak gitu, nenek moyangnya dalilnya. Ulama boleh satu jadi mahas. Kenapa dia itu melakukan? Dia dari itu diganyong. Yang taklid lah, ya. Tapi kalau kita melakukan suatu amal ibadah, ada dasarnya yang disampaikan oleh guru kita. Guru itu bagian daripada ulama. Al-ulama warisatul anbiya. Ya, ini. Yang taklid sekarang yang paling bahaya apa? Bukan ikut guru. Ada orang bilang apa? Apa dia itu menuntut apa ibadah itu guru-gurunya. Guru belajar. Dari mana? Dari gurunya, dari gurunya, dari ulama. Siapa ulama itu? Ulama dalam hadis, al-ulama warisatul anbiya. Yang taklid sekarang ini ikut apa? Ibadah ikut apa? Beragama, berijtihad, berfatwa itu apa? Ikut Google. Ya, kita itu biasa. Tidak ada landasan yang apa. Makanya sekarang ini kita berhadapan dengan orang-orang yang banyak menjadikan Google sebagai referensi. Salah juga. Tapi kalau kita belajar doa, kalau kita belajar tauhid, kalau kita belajar tasawuf, mesti bersama al-mujtahid al-murabbi. Ya. Tunggu sebentar. Saya kelarkan ini dulu, kelar nih. Ya kan? Tunggu kemudian ya. Nanti saya kembali. Nah, kita Allah yarham. Semoga Allah meridhoinya. Ya, sudah almarhumnya Profesor itu sangat luar biasa. Beliau adalah orang-orang salah satu anggota Uni Sumatera Utara. Dan kita pun ini baru dengar tak boleh baca bismillah terus ada satu pendapat ulama dari kalangan Sumatera Utara sesuai dengan referensi hadisnya, ya. Kita belum kaji hadisnya, apa asbabun nuzulnya. Nanti kita apakah juga apa yang disebut itu larangan atau tidak, kan gitu. Nah, atau apakah bisa saja dia menyampaikan hal itu enggak perlu lagi membacakan tadi apa ta'awuz dengan basmalah. Boleh-boleh saja sah doanya, tapi tidak ada larangan. Ceritanya ini kan kalau dilarang masalah. Jangan baca kamu doa mengawali dengan a'udzubillah dengan bismillah. Tanyanya di kepala. Jadi itu nggak bisa kalau udah dilarang. Kalau lagi ini mungkin saja kalau baca doa nggak usah pakai ta'awuz berlindung lagi dan bismillah lagi, nggak apa-apa, itu boleh saja. Yang baca sadar, yang enggak tetap sah juga doanya. Tapi kita pembahasan tadi apa? Syekhul Islam menyebutkan bahwa basmalah fihi barakah. Bismillah itu di dalamnya barakah. Kita membaca bismillah ini, membaca ta'awuz bismillah ini mengharapkan keberkahan Allah. Nah ini dia. Jadi kalau ada ini tadi larangan betul. Fikra, kamu nengok hadis itu nanti sebagai referensi. Ini penuntut ilmu ini sedang apa ta'lim dengan penuntut ilmu ini. Nanti kamu ambil hadis dari hadis itu. Oh ya, nanti asbabun nuzulnya sudah ada di situ. Asbabun nurul sudah ada. Kalau Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabun nurul. Nah, nanti kita apa? Bagaimana asbabun nurulnya, larangan atau tidak? Jadi belum belajar ini kandungan bro nyampan ini. Masalah bismillah ada luar biasa. Nah yang anjing bismillah kayak doa. Ya kan? Jangan baca bismillah ucap doa. Ini kan dah apa? Nah ini kan sebab ini kan informasi baru dari pikiran. Misalnya kita harus tabayun. Jangan langsung memutuskan profesornya salahnya, nggak boleh. Jangan-jangan nanti pikiran dalam menyampaikan ke kita dalam majelis ini salah. Jadi harus tabayun dulu. Nah, ini bagus pikiran. Ini nanti di pertemuan yang akan datang. Ini sebagai apa juga? Sebagai PR untuk kita, ya, terutama untuk saya dan untuk jamaah kita semua, yang mana kita banyak belajar terus banyak bertanya akan mendapatkan gitu pikiran, ya. Jadi yang intinya adalah kita membaca basmalah itu adalah mengharapkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala.
jangkol, pergi ke sawah menjangkol aja bismillahirrahmanirrahim. Kolong lagi. Karena kalimat basmalah ini adalah merupakan kalimat pujian. Pujian juga bismillah dengan menyebut nama Allah. Ini pujian kepada Allah. Kalimat pujian. Maka dalam doa juga harus memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Baru masuk kepada minta ampun. Ini ada berdoa nanti, ada babnya, nabab doa, bab bismillah. Doa, kan orang berdoa kalau bab berdoa ini tanpa kita memuji Allah itu tidak ada akhlak. Langsung angkat tangan berdoa ya Allah ni gaya. Ini ada akhlak. Ada akhlak. Berdoa ya Allah langsung itu. Langsung. Ini ada akhlak. Mendayu mendah enggak menjangkau enggak lekepeng enggak udah mendah. Nah cara belum benar. Yo hanya pujian kepada Allah. Maka nanti ada apa? Bab doa, tata cara berdoa. Ada itu kitab sama saya Al-Kitabul Azkar. Ya, kitab azkar, kitab berdoa. Segala macam doa. Jadi sebelum disebutkan penjelasan doa itu ada tata cara berdoa sesuai dengan referensi kita. Referensi kita tersebut. Nah, ini satu pelajaran, satu PR. Bagus begitu. Maka oleh karena itu, kalaupun Fikram jadi imam di tempat tersebut, ya, kalaupun Fikram menyebut membaca Bismillah, Alhamdulillah dengan Bismillah dalam berdoa tidak menjadi suasana keruh, tafadhal. Misalnya Fikram doa ini, ya, tapi nggak ada problem, nggak ribut. Daripada Fikram baca doa, baca Alhamdulillah Bismillah, artinya ribut, jadi suasana ribut heboh, itu tidak dibaca pun doanya tetap sah. Nah, jadi gini, karena di lingkungan itu. Kenapa? Karena mereka sudah diajarkan. Kita boleh melarang sesuatu kepada orang lain ketika kita sudah mengajarkan. Nyopek, boleh kita anak bunuh, tidak kita ajarkan dia, tidak kita beritahukan dia, tiba-tiba kita bilang sesat kamu, yang ada, itu ada. Jadi tak masalah. Nah, makanya kadang-kala memang kita beragama ini bukan melihat situasi. Kita beragama ini, beribadah ini melihat referensi, artinya melihat perintah dan larangan. Jadi jangan lihat situasi. Ada orang misalnya kan menggunakan di mana bumi dipijak di situ. Nah, dalam beragama tak boleh begitu. Punya dasar, punya dalil. Itu berbudaya boleh. Gimana? Itu maka oleh karena itu ini satu berita yang sangat luar biasa. Jadi baca aja Bismillah, Fikram, Alhamdulillah, kita punya referensinya apa? Banyak kelebihan basmalah. Ya, dan saya belum mendapat hadis. Maklum, jadi saya masih fakir, ya. Kalau kata Umar jadi malam fakir. Nah, saya anak fakir. Fakir itu bukan fakir miskin. Nah, dalam agama kalau disebut fakirnya kudu diime. Ya, fakir. Malam itu bukan fakir miskin. Ya. Kalau tak masuk miskin ya. Ya juga miskin kan. Ya Allah Akbar. Jadi itu. Ini satu referensi. Silakan tafadhal baca. Ta'awuz dan basmalah. Jadi sampai sekarang pemahaman situ membaca di mana itu? Di komplek yang saya ceramahin tadi. Saya baca doa kok dengan ya Alhamdulillah Bismillah. Oh, mungkin Fikram itu Fikram. Ya. Ya, Fikram tetap memegang referensi. Ya, al-bid'atu li syai'in basmalah. Tafsir Ibnu Katsir. Qala Syekhul Islam fi basmalah fi barakah. Bismillah di dalamnya ada keberkahan. Hanya begini itu belum lagi larangan doa atau orang itu larangan Bismillah ta'awuz dengan Bismillah Allah. Jadi ini khilaf ya. Ataupun kadang-kala saya belum pernah. Jadi sekarang ini malam ini satu iktibar informasinya. Saya belum pernah saya imam di sebelah. Ini maksudnya pengalaman.
Jangan pula nanti buka saya imam di Sudan beberapa masjid kampus, di mana di dalam kampus itu berbagai macam dosen. Ya, ada pada saat itu mahasiswa kesatuan Indonesia yang jadi imam saya dengan orang Sulawesi, Ustaz Ahmad Tajam. Di YouTube ada Ustaz Ahmad Tajam. Nah itu saya jadi imam kedua, mewakili orang Indonesia. Ada di Somalia, karena tiap-tiap negara dua orang dari imam rawatib di masjid kampus. Ya. Nah, di situ maaf saya sudah bilang, ya seperti tadi kan, kita berdoa, kita ibadah, seperti itu lama-lama. Maka belum ada yang mengukur. Artinya apa? Sekian banyak al-alim, sekian banyak al-ulama itu para dosen-dosen ahli hadis, ya, ahli hadis, ahli tafsir, fikih, ya. Itu tidak dipanggil, menunjukkan bahwasanya apa? Ya, kalau baca basmalah, auzubillah basmalah silakan. Enggak baca pun enggak apa-apa, sah permasalahannya. Tapi kalau sudah larang seperti ini problem. Kalau ada larangan, ini problem. Karena itu apa? Itu bukan suatu kesalahan besar dan itu bukan berarti suatu kesalahan. Diperbolehkan, ya. Disunnahkan dan baca basmalah karena basmalah ini pujian dan puji Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi nanti insyaallah kita kaji lagi, ya. Hadis-hadis itu asbabul wurud. Saya buka nanti lagi kitab saya Bukhari Muslim bab basmalah dan buka nanti. Pak ini kasih mana. Ya bismillah, malamnya bismillah. Dawuh bismillah keluarga. Yang mana rumah tak pegang artinya rahmah ya bismillah dulu mata bismillah kadang-kadang paling rono. Pak kagumnya luar kalau ini. Jadi mengatakan lagi. Bismillah. Oh, ini dua bismillah. Lari ya. Ya, anak-anak kira-kira ya, fadhal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pun saya masalah pembahasan malamnya masalah bismillah. Hampir manut surah dalam Al-Quran nak bismillah. Tapi betul dalam surah At-Taubah tokohnya hanya bismillah. Nah, ini menurut penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai bismillah atau kalimat basmalah dalam Al-Qur'an yang tidak tercantum dalam surat At-Taubah, ya. Mungkin sebelum saya bahas, mungkin itu sudah karena persoalan itu basmalah itu sudah pernah saya dialog dengan pendiri, ya, sudah pernah dialog dengan pendiri di majelis asyidah yang dulu dan ini ulang kaji, ya, ulang kaji, insyaallah. Dalam surah Al-Fatihah tercantum basmalah. Dalam surah Al-Baqarah awal dalam surah Al-Baqarah dalam awal surah Al-Baqarah tercantum basmalah. Dalam surah Al-Imran tercantum basmalah. Dan surah-surah lainnya sampai surah An-Nas tercantum basmalah. Saya bertanya di sini jawab, "Apa ini?" Awal dan buku nanti buka surah Taubah. Buka begini. Yo, itu boleh buka Taubah, surah Taubah basmalah. Memang ada tercantum, tidak tercantum. Ada tercantum surat Taubah, ada tercantum basmalah. Ya saya lihat tidak tercantum surat. Ya Madani. Surat Taubah ma fi basmalah, ma maktub, tidak tertulis awaluhu basmalah. Saya ulama saya. Saya ma maktub, ya, tidak tertulis basmalah, ya, tidak tercantum basmalah. Karena dalam satu pendapat, ya, pendapat yang pernah saya baca, kalau boleh lebih mantap, insyaallah nanti lebih
akurat pada masuknya kita di surat At-Taubah itu ada lebih konkret lagi tentang pembahasan basmalah yang lebih mendalam dan akurat. Namun malam ini saya menyampaikan sekilas di mana surat At-Taubah ini adalah surat yang dinamakan surat mutasyabihat. Surat mutasyabihat. Ada surat Ahkam. Kalau surat Ahkam ini dia berkenaan dengan hukum, ya, hukum. Kemudian surat Taubah dia juga merupakan surat mutasyabihat. Dan surat Taubah ini perlu juga kita ketahui bahwasanya diturunkan di Madinah. Salah satu ciri surah yang diturunkan di Madinah adalah surat yang panjang. Jadi surah pendek-pendek itu Makkiyah. Kalau surat diturunkan Madinah namanya Madaniyah. Surat yang diturunkan di Mekah namanya Makkiyah. Maka oleh karena itu basmalah yang tidak tercantum di surat At-Taubah ini dalam satu pendapat, kalau kita boleh menjadikan satu referensi kitabnya, kitab Tafsir Ibnu Katsir, walaupun tidak dalam bab pada juz awal ini, dia ada pada juz 4 itu, pada juz 3 itu tercantum, di mana disebabkan asbabnya adalah karena surah At-Taubah ini menjelaskan tentang seorang hamba yang dimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memperbaiki daripada kesalahan-kesalahannya. Dan surat At-Taubah ini dimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perihal tentang seorang manusia yang banyak kesalahannya, yang kalau boleh kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir, kesalahan yang tidak pernah dilakukan oleh orang di dunia ini melainkan dia, dan itu nanti ada asbab berburuk. Jadi karena disebabkan surat ini berbicara, yang pertama surat ini mutasyabihat, dan yang kedua surat ini berbicara di mana Allah Subhanahu wa taala dikhususkan kepada seorang hamba ini yang banyak kesalahan-kesalahannya, yang banyak kesilafannya. Salah satu yang tepat tercantum dalam kitab ini adalah di mana dia banyak membunuh seorang hamba, ya, membunuh manusia yang dalam suatu riwayat disebutkan sudah memasuki jumlah 99. Itu ada beberapa. Namun untuk lebih sebab yang lebih akurat itu menurut sekilas yang saya sampaikan, insyaallah nanti Pak ini dalam momen kita masuk surah At-Taubah kita akan membaca asbabnya, membaca dalilnya, membaca syekhnya, ya, hadis riwayat rawi-rawinya, sebab basmalah yang tercantum di dalam surat At-Taubah ini. Yang jelas kalau kita misalnya mengawali surat At-Taubah kita membaca bismillah boleh, bukan enggak boleh. Dalam surat At-Taubah tidak tercantum, ya, tidak tercantum apa tadi basmalah. Tapi kita baca boleh tidak? Boleh. Yang jadi pertanyaan Pak Dini tadi adalah kenapa itu? Karena dia membicara karena dia salah satunya surah mutasyabihat dan dia membicarakan masalah taubat seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahannya. Namun untuk lebih rinci lagi nanti pada pembahasan surah Taubah kita sampaikan di ya, insyaallah. Bagaimana kalau kita membaca bismillah di dalam surah Taubah, padahal surah Taubah tidak tercantum? Apa boleh? Boleh. Karena referensi kita adalah basmalah fihi barak. Bismillah itu di dalamnya ada keberkahan, itu referensi, ya, walaupun tidak tercantum di dalam surah At-Taubah. Seperti doa tadi,
Tidak ada suatu doa, ya. Misalnya doa terkhusus diawali dengan Alhamdulillah dan Bismillah. Seperti di dalam Al-Quran ada doa Rabbana habdana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu kan tidak ada kan doa itu. Dan itu doa dan itu ayat bagian daripada doa. Dan itu tidak ada diawali dengan ta'awuz dan basmalah. Boleh kita baca doa yang ketika kita membaca doa Rabbana habdana min azwajina atau kita baca Rabbana atina. Ini doa dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa dalam Al-Quran dan ini ayat Quran. Doa dan ini ayat Quran. Tidak ada tercantum. Boleh kita membacanya nanti di luar baca Quran. Setelah sholat kita baca doa Rabbana atina dengan membaca ta'awuz dan bismillah. Kalau mazhab Imam Syafi'i rahimahullah itu jelas itu wajib baca. Sunnah muakkadah, sunnah yang kuat. Sunnah muakkadah baca basmalah dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mendengar seperti hal yang telah disampaikan oleh kita tadi, ya, larangan, nah itu saya perlu tabayun, ya, artinya perlu lagi penjelasan hadis itu mana. Kalau dilarang, pikiran tadi dilarang, ya, nah, dilarang apa? Tegur larangan ya. Nah, tegur kok bisa jangan orang lain. Oh, bukan profesor. Jamaah. Ya, itu dibawa ke rumahnya. Apa sebab salah satu di antara kita mendengar kayak ini ilmu baru? Ilmu baru kita yang saya siapkan, itu ada sekitar 8 hadis. Yang sudah disiapkan memang kuat dalilnya yang mengatakan kalau kita berdoa itu langsung alhamdulillah, langsung memuji Allah, tidak perlu kita memuji kepada syaitan. Karena dalam berdoa sudah pasti khusyuk itu. Ini tidak ada lagi ya. Terus dan ini juga setelah dapat berita itu kan, dan kalau doa memang waktu itu nggak pakai lagi cuma sekali, tapi setelah itu pakai terus. Apa karena udah ada yang profesor pakai? Terus ketika duit, kita udah nanya sama sekitar 4 atau 5 dosen yang kita tanya tentang basmalah. Pendapat itu juga. Semua itu mengatakan pendapat dari profesor itu memang udah terkenal di sini. Dan beritanya itu sudah viral dan itu semua dosen-dosen itu membantah. Artinya inilah khilafiyah dalam membaca basmalah. Kalau khilafiyah dalam membaca basmalah dipersoalkan dalam kita membaca doa tidak boleh atau suatu larangan membaca berlindung kepada Allah dan membaca bismillah menyebut nama Allah, ini suatu bagi saya pun kayaknya nggak terima. Kok bisa gitu Ustaz? Al-ihda'u kulli syai'in bi basmalah. Ini dia referensi puasa hari sepanjang. Memulailah sesuatu itu apa? Memulailah sesuatu itu dalam hadis ini. Hadis ini memulailah sesuatu itu kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu itu bi basmalah, dengan basmalah. Fihi barakah. Di dalamnya ada keberkahan. Jadi kira-kira malam ini yang kita kaji dulu memulai dengan sesuatu itu, menurut saya sesuatu itu apa saja? Kira-kira berdoa dari sesuatu itu enggak tergolong? Tanya doa itu disebut sesuatu enggak dalam hadis itu? Itu dia kan sesuatu. Memulailah sesuatu itu. Doa termasuk enggak sesuatu? Sesuatu yang kita munajat kepada Allah. Jadi waktu itu kita kasih dalil. Ya. Apa? Soal doa kan? Illa doa. Ada dalil illa doa? Di mana? Ada di mana? Hadis illa doa ada di kasih tahu. Enggak dikasih tahu pula. Yang cuma dia bilang soal doa. Dalam segala sesuatu itu melainkan doa. Jangan macam asmaul doa ada sesuatu lah. Illa doa. Salat doa tidak. Salat doa tidak. Anda sepakat enggak? Betul.
Sholat doa tidak? Mana? Yuk, sholat doa tidak? Hanya lupa mudah. Kita sholat kepada Allah, bagian dari doa tidak? Bahkan ayat-ayat, kalimat-kalimat dalam sholat doa tidak? Rabbil doa tidak? Jadi macam mana? Kecuali doa. Jangan sempit memaknai doa. Doa itu bukan berjalan pedang. Ya, bangsa. Bukan sekedar angkat tangan ini doa, bukan. Allahu Akbar. Doa dalam salat, bismillah kita bahkan sebelum kita niat, walaupun tidak tergolong kepada rukun salat, bismillah ada disebut rukun salat. Enggak ada, tadi tidak tergolong rukun salat kan? Bolehkah kita baca doa, baca bismillah sebelum melakukan salat? Berdiri ini. Enggak ada. Pak, rukun salat kan tidak tergolong bismillah. Hana kan? Tapi kita beri atau a'udzubillah kita beri bismillah. Kita baca itu. Apa salah? Apa kita menggunakan menambahkan rukun? Tidak. Karena apa? Dalil tadi enggak ada itu potongannya. Illa doa enggak ada. Hanya disebut dalam dalil kuno al-ibda'u kulli syai'in bi basmalah fihi barakah. Mulailah sesuatu itu dengan bismillah, fihi di dalamnya ada barakah. Ada dua situ, illa doa, kecuali doa bekatul. Wadiat doa bekatul bismillah. Ada dari itu, enggak ada. Ada yang kasih tak pemikiran. Nah ini. Itu hadis lain dikasih. Masa hadis illa doa itu bukan hadis, maksudnya penjelasan dia bahasa Arabnya illa doa. Ini hadis. Ini hadis sudah sampaikan. Ya. Maka oleh karena itu ini paham. Ikram sendiri sudah menyebutkan kan, khilafiyah tadi kan, di dosennya itu khilafiyah tadi kan, betul kan? Beda pendapat kan? Jadi kalau beda pendapat, cek mana itu susah? Ya artinya begini, kita pun jangan mudah-mudah menyesatkan orang. Yo ini intinya ini, jangan pulang nanti gara-gara nggak boleh baca. Kalau tidak boleh ada satu pendapat seperti tadi tidak membolehkan membacakan basmalah atau ta'awuz dan basmalah. Doanya sah-sah, tidak masalah. Diterima Allah. Masalah doa diterima Allah yang urusan Allah. Nah itu nggak tahu saya. Diikat diterima Allah. Bagaimana gimana? Kira-kira doa menyatakan Bismillah, Alhamdulillah. Kita baca Alhamdulillah sama Bismillah, doa ditolak sama Allah. Ya gara-gara itu. Sedangkan Alhamdulillah itu adalah merupakan perlindungan kita kepada Allah dari godaan syaitan. Kenapa? Nah urut dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Inna nas'aluka Allahumma Rabbana amanna. Ini punyanya najib ya. Ada syaitan tak itu? Orang doa Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana itu. Kalau berlindung pada Allah kita konsentrasi. Karena apa? Dalam berdoa banyak setan. Itu enggak? Setan. Enggak ada orang kalau enggak baca yang baca alhamdulillah saja dan bismillah mendoa saja. Begini dulu, begini, ya kan? Lagi doa ini ada itu, ada. Khusyuk ini kita ada khusyuk ini, kita khusyuk. Udah kira ada. Bayangkan, itu yang baca Alhamdulillah sama Bismillah. Konon lagi ini, kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah. Ini pujian, kita puji Allah dalam berdoa memohon kepadanya. Minta saja sama manusia sesuatu mesti punya adab. Ya, puji-puji dulu dah. Ya, tapi ini ujung langit. Ya, baru nanti tadi kita naikkan dunia itu sama orang kita minta. Kok minta langsung? Serius minta. Mana ada itu? Kan itu baca kan? Begitulah kira-kira. Jadi kesimpulan malam ini kita garis bawahi bacalah Bismillah dalam kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan dunia maupun akhirat. Fihi barakah, di dalamnya ada barakah. Yo malam yo ilmu itu yo cukup rindu dengan hadisnya. Larangan itu fitrah. Hadis itu kita kaji dulu ya.
Sabu sama. Itu ada hadis juga itu. Kalau itu referensi kita referensi ya. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Kalau ada orang yang tidak baca, ya silakan. Maksudnya itu silakan. Ada orang membaca, nggak boleh. Ini yang jangan. Kan gitu. Insyaallah. Jadi kita garis bawahi bahwasanya Bismillah itu penting dalam kehidupan kita. Beda dengan malam Jumat dan malam ini kita pulang Bismillah untuk keluarga kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk isi anak kita, keluarga, sahabat semua. Nah, banyak Pak Cik Bubi, Pak Kedai Bubi. Ada dia orang ke Bismillah kan kuat. Itu orang dia. Bismillah. Nah barakah. Ya kan? Kenapa ada tambahan dari Abu Sa'id? Dari apa? Tidak, masukan yang pernah belajar rumusan nanti apa bersama? Yang ringan, insyaallah berkah. Bismillah. Nah, tapi fikrah dalam hal ini satu iktibar pelajaran yang nantinya fikrah ambil kita sebabkan malam ini baru dengar ini semua ini juga. Saya yakin baru dengar, Pak Jaja baru dengar enggak? Umam udah lama dengar. Baru juga. Madani mana? Baru ini ya. Jadi Pak Faizal baru ini dengar kalau kita berdoa nggak boleh pakai alhamdulillah sama bismillah. Baru ini kan? Yang tertariknya, yang menariknya pada malam ini pertanyaannya adalah ada hadisnya katanya. Ada hadisnya. Inilah yang kita kaji. Kadang-kadang gini kita yang bismillahnya nggak sedih. Alah bismillahnya bukan yang minyo. Mengenanya yakin. Ya macam ke bismillah kita kaji. Jadi kadang-kadang jadi sehingga apa? Apa yang dia lakukan dalam kehidupan ini? Dari sejak orang tidur kembali, kadang-kadang bismillah. Bagaimana berberkah? Bagaimana mendapat kemudahan Allah? Oleh karena itu, insyaallah bismillah yang disebutkan oleh Syekhul Islam ini perlu kita amalkan, ya. Walaupun ada pendapat-pendapat yang seperti tadi yang pernah kita dengar orang berbeda pendapat dahar sama sihir bismillah. Nah, ada orang baca bismillah besar, ada orang baca bismillah kecil. Itu pernah kita dengar, tapi kok dari dalam sama sekali kita ini nggak pernah kita dengar. Bisa jadi Pak, kita jangan naik di atas gunung. Bisa jadi kita pula baru dengar ini. Kan itu ceritanya, baru pula kita dengar ini. Jadi itu. Ini bahasa ya kita masih al-faqih. Dan demikian kita harus senantiasa mengkaji kembali hadis-hadis yang sebagaimana tadi disebutkan. Kenapa ya? Insyaallah amalkan bismillah ya. Kalau ada usaha apa? Kupinang kau dengan ya Allah. Kupinang aja pakai bismillah. Masa doa pakai bismillah? Enggak boleh, bukan enggak pakai dia, enggak boleh. Ini enggak boleh ini masalahnya. Ya, kalau misalnya lupa itu lain cerita. Kalau yang bodoh memang nak berkahnya menyahana buku bismillah kan kecil enggak salah. Berkah. Kita kadang-kadang ini hidup ini udah sok-sok. Sok apa? Sok ibadah kita udah banyak. Sok sedekah kita udah banyak. Sok baca Quran kita udah banyak. Sok amal kita udah banyak. Sok kebaikan kita udah banyak. Hidup udah banyak sok-sok. Sehingga apa? Nggak perlu lagi yang barakah sedikit beri bismillah. Padahal apa? Bisa jadi di dunia di akhirat kelak nanti selamat kita asbab bismillah. Ini amal bismillah memang betul-betul dia ingat kepada bismillahirrahmanirrahim. Allah bersamanya. Asbab dia selamat bahwa akhirnya urut-urut bisa jadi dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Ya. Asbabul wurud al-ibda, makanya menyebutkan penunjuk mengenai pertanyaan barulah penjelasan sampai malam. Punya hanya pertanyaan dijelaskan jika berarti kamu penunjuk pun dijelaskan. Enggak mengerti tadi. Jadi begini.
Al-ibda'u kulli syai'in bi basmalah fihi barakah. Jelas-jelas sesuatu bermulailah dengan sesuatu itu bi basmalah dengan bismillah fihi barakah. Sesuatu itu. Jadi ini mengharapkan keberkahan Allah dengan sesuatu perbuatan yang mulia. Ya, jadi jangan pula saya mencuri mau curi apa ayam orang, kan? Buat curi itu bismillah itu. Banyak berkah. Jadi yang dimaksud dengan memulai sesuatu itu dengan bismillah adalah perbuatan baik perihal dunia maupun akhirat yang mulia. Makruhnya langkut makruh. Kembali lagi kita makruhnya mahwal makruh. Apa itu makruh? Sesuatu yang apa? Kalau ada malam ini sesuatu yang dicintai Allah itu makruh. Masalah hukum buat. Ayo Muhammad. Jadi mari kita. Nah, mahwal makruh itu apa? Makruh adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kerjakan tidak berdosa. Apabila kita tinggalkan berupa pahala. Kira-kira yang lainnya kita tinggalkan dia bicara hukum. Iya. Ya, lain masalah hancur dia. Apa itu dia bicara hukum? Bicara hukum. Jadi harus kita tinggalkan, harus kita kerjakan itu tergantung. Itu berperihal harus satu pendapat ulama yang sangat kenal, yang harus sudah paham. Semakin bergelimang dengan yang makruh, maka semakin besar kebencian Allah terhadap diri. Ini hanya bergelimang ya, yang bicara hukum ya udah PP itu ada tujuh, tidak kalau dia ada kan hukum. Jadi tinggalkan dapat pahala, kerjakan tidak berdosa. Ya kita masih sedikit apa kita, masih sedikit pahala kita, ya, tinggal aja lah. Pulang lah, dek malamnya itu jangan kan bersama. Ya sudah. Oke, baik. Jadi memulai bismillah dengan perbuatan yang tidak mulia itu bukan maksud daripada hadis yang kita sampaikan tadi. Hadis ini adalah di mana kita memulai sesuatu yang mulia supaya menjadi keberkahan perbuatan yang kita lakukan itu. Jadi kalau sudah bercampur antara yang batil, yang makruh, yang haram, jadi itu sudah di luar jalur koridor hadis tersebut. Nah, jadi bagaimana ini? Jadi yang makruh, jelas makruh itu adalah satu perbuatan yang dibenci Allah sebenarnya, ya. Walaupun tidak berdosa, tapi Allah benci. Allah lebih senang orang yang meninggalkan yang makruh. Makruh mendekati syubhat, syubhat mendekati yang haram. Yang haram mendekati kesesatan. Tiga berharap dimaafkan, dua berharap dimaafkan, tiga berharap dimaafkan. Benar sesat. Sesat dalam konteks apa? Konteks iman. Jadi itu. Makanya dalam hal ini kita harus bisa memilah, insyaallah ya. Jadi itu makanya jelas. Saya sudah jelaskan dia kan. Alhamdulillah alamin. Ada 5 menit lagi kita insyaallah ya. Mudah-mudahan malam ini duduk kita dalam majelis ini insyaallah mendapat suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kita membaca basmalah di setiap mengawali sesuatu. Sudah barang tentu sesuatu itu adalah ibadah perihal akhirat kita, dunia kita. Karena apa? Dunia akhirat ini seiring. Enggak mungkin ada akhirat kalau enggak ada dunia. Ada dunia, ada akhirat, dia nempel. Jadi dunia ini bisa jadi ibadah, apalagi akhirat. Ya kan gitu. Maka oleh karena itu jadikanlah
akhirat atau menjadikanlah dunia kita ini menjadi ibadah dengan apa? Dengan membaca bismillah. Insyaallah. Jadi alhamdulillah belajar kita, taklim kita, halaqah kita tak panjang-panjang. Dua yang kita kaji malam ini, insyaallah banyak lagi hal yang ingin kita sampaikan dan referensinya. Yang paling penting adalah man alladhi ya'lam, barang siapa yang sudah mengetahui ya'lam maka amalkan. Itu begitu. Ya. Karena sesungguhnya yang tahu kemudian dia amal, inilah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu dia tidak mengamalkan, inilah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih. Ya, Allah beri, Allah kasih. Ya, Allah kasih kepada siapa saja. Allah kasih kepada siapa saja. Mau dia beriman tak beriman, tunjuk ya Allah. Nyan sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah kasih. Jadi sifat Ar-Rahman yang Allah kasih. Siapa saja Allah kasih. Tak solat dia, tak ingin ulu anak sembahyang, tak ingin ulu dalam zina, tak ingin dalam maksiat dan dosa, dia tidak Allah. Bahkan sekalipun kufur dia, kufur. Kita ingin dia, ulu kufur, cukup dia harta, karena orang-orang kaya cukup dia harta. Orang kaya dari kalangan kufur. Ya, mbak, kita ingin tahu. Di sini semua orang kufur. Berjalan kufur, jelas kufur iman. Tapi itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman Ar-Rahman. Kasih. Ya, Allah Maha Pengasih kepada siapa saja yang dikehendaki. Walaupun dia tidak beriman, sekalipun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu pilihan. Ar-Rahim. Ya, pilihan Allah. Pilihan Allah. Kalau ada orang mengatakan, ini, kayak berdoa, capek berdoa, duduk ya, kayak, nauru hai doa, bahkan kafir ya, mobil juga kadang banyak hidupnya. Malam ini kalau boleh saya sampaikan, kita hidup ini bukan untuk menjadi ahli dunia. Orang beriman itu hidupnya bukan untuk ahli dunia. Tapi orang beriman ini hidupnya untuk ahli akhirat, tapi tidak terlepas dengan dunia. Jadi hang hidup oleh Allah kahek doa dan praktik tahlil, doa, zikir dan sebagainya. Hang hidup oleh Allah, usaha sudah ada hujan ya Allah. Kenapa? Allah nak mau jadikan kita ahli dunia. Jangan-jangan kalau kita jadi ahli dunia, kita jauh dengan Allah. Rahasia Allah SWT. Jadi sifat Allah Ar-Rahman mengakunya. Kemudian hidup tak belum ibu Allah pada pilihan hidup itu. Nah, untuk anak bayang dan tapi melimpah. Ya. Karena tujuan kita adalah bukan orang beriman itu tujuannya bukan untuk ahli dunia, ahli akhirat. Jadi yang paling penting kita meraih adalah kasih sayang Allah SWT. Jangan bersedih, jangan mengeluh dengan kehidupan dunia yang saat ini naik turun. Ide kehidupan. Ya, maka oleh karena itu berdoa Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Kapan ketahuan sayangnya Allah? Di akhirat. Cukup segera berdoa. Maka akhirnya hidupnya orangnya kesusahan orangnya nanti itu menanglah kira-kira. Kan tujuh tenang tak keluar gitu. Menanglah kira-kira. Ya. Akan tetapi perbanyakkan dengan syukur. Senang itu bisa kita rasakan dengan bersyukur insyaallah. Jadi inilah kehidupan kita. Insyaallah. Insyaallah kita. Jadi insyaallah
Malam ini sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Insyaallah malam ini kita belajar membenarkan basmalah, membenarkan Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah, masuk Al-Imran, masuk. Membenarkan bacaan Bismillah. Membenarkan bacaan Al-Fatihah. Ma fi salat illa al-Fatihah. Jadi ada Fatihah. Tidak ada salat, tidak sah salat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Membaca bagaimana? Bukan sekedar membaca, membaca dengan benar. Ada kalimat-kalimat yang merubah makna ketika salah dalam membaca. Ihdina dulu sudah kita sampaikan. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah jalan tepi B. Si pakai si atau shin. Luruskan. Ihdina siratal mustaqim. Baru tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Inilah maksud kita mempelajari. Jadi kalau terus Al-Fatihah kita dalam kesalahan, bergelimang salah terus, sudah merasa benar, walaupun benar tapi merasa benar, nanti sesekali terpleset juga ada kesalahan. Maka di situ kita perlu mengulangkan. Insyaallah. Jadi malam ini insyaallah kita belajar apa? Al-Quran, tahsin Al-Quran, kita Tuhfatul Al-Atfal. Yang menyemali kita Tuhfatul Al-Atfal yang baca Quran yang insyaallah. Ada orang belajar sekedar dia tahu Tuhfah tadi isinya, tapi prakteknya perlu, teorinya perlu, praktek perlu. Jadi kita belajar tahsin, kita belajar Quran, tajwid, ada referensinya. Referensinya apa? Tuhfatul Al-Atfal. Ya, nanti kita tahu siapa pengarangnya, solusinya. Kemudian membenarkan, tidak sekedar mempelajari kitab yang kita. Jangan bosan-bosan Pak, jangan bosan-bosan. Kita belajar dari mula. Bismillah. Jangan bosan-bosan. Inilah keberkahan usia-usia kita. Panjang dong, ya kan? Panjang dong. Insyaallah pelan-pelan. Kita berusaha ya, insyaallah ya. Nanti kalau misalnya ada yang biar saya lagi dulu punya kitab. Kalau ada yang bisa nanti saya kira nggak masalah. Ini tidak ngobrol. Cuman mustami itu mendengar. Dan belajar bahwa Allah tidak mengelinjung mendengar, tidak mengelinjung penting pak. Jangan masuk kuping kanan keluar. Ini masalah problem ya. Tapi kita maklumilah ya. Belajar di waktu tua bagaikan mungkin di atas air, belajar waktu kecil, bagaikan mungkin di atas batu. Tapi tidak masalah. Yang kita inginkan apa? Keberkahannya dan berkahnya. Nah, maksud tidak-tidaknya kita tahu, sampaikan ke istri, ke keluarga dan keluarga kita paham. Insyaallah ya. Banyak kajian insyaallah. Nanti malam lainnya ada kajian fikih penelitian. Kalau ikut kajian fikih ada di Masjid Al-Besar. Malam apa? Malam Sabtu Abi Fahmi itu kajian fikih. Nanti kita saya juga kajian fikih malam Sabtu Pak Faizal ini jam 9 ya. Jam 9 sampai dengan selesai. Nanti belajar tasawuf juga ada. Jadi semua ada pembelajaran. Yang penting kita berkhidmat. Jangan terus bersedih. Gara-gara bismillah nggak kawan lagi. Gara-gara bismillah nggak kawan dah. Ini murka apa murka? Murka. Gara-gara bismillah. Yang paling penting apa? Tabayun. Nah ini kan kita dengar dari fikrah. Nyo tadinya dari fikrah nyo. Tabayun. Tajuk hadis yang tunjuk dari bahas fikrah, bahas fikrah, tabayun lagi. Dan lihat kembali membuka asbabul itu penting. Ya, insyaallah. Penting istiqomah ya. Nah, mudah-mudahan insyaallah
minggu depan, malam Senin depan ada yang berfirman kopi misalnya, ya kan? Cocok itu? Cocok kan? Minggu depan nanti, oh ini saya nih kasih tahu juga saya supaya nggak double. Ustaz, ini malam ini saya nih kopi nih, malam ini saya kopi. Oh, pahala asbab semua, asbab. Kopi. Kasih kopi dalam majlis ilmu di akhirat bagaimana Ustaz? Allah balas, Allah nampakkan kamera ya, kayak kopi yang benar. Kamera Allah nampakkan. Begitulah kira-kira. Malam ini aqua, malam besok kopi, teh. Malam besok lagi bantuan Allah Pak. Insyaallah. Ini motivasi supaya Masih akhirat Ustaz ya. ya. Jadi menjadi taklim ini ukhuwah juga. Ya Allah. Insyaallah. Kita kembali menjadi mengalami ukhuwah insyaallah. Ini malam ini ada taklim, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Ada yang takut. Ada yang takut musuh Islam. Ini terbuka ya, ada yang takut kan ini baca. Bukan ngeri dan takut harusnya. Ngeri artinya harus kita nampakkan tuh kesatuan kita. Takut. Tuh, yang pertama takut siapa? Siapa yang takut? Syaitan. Ini udah mulai bisa syaitan malam ini. Ya, yang ada pada diri siapa? Pada diri kita. Ada syaitan iblis yang pada diri kita ya. Nah, jin, Pak Nyoyona. 3 kali pada itu buat dia kadang ada lagi dia sebentar. Kadang-kadang subuh malam dia ini dah mulai buat itu kali pertama takut syaitan iblis. Kedua jelas musuh yang zahir itu musuh yang baik. Ini musuh yang lain ini banyak sampaikan tadi. Ini dah mulai. Apalagi sekarang saya dah punya program ini. Ada kalau kita nak punya kedai kopi namanya Kahwa, ya. Kalau ada di orang Aceh, saya buat itu kajian satu malam 2 jam kita gratiskan kopi. Takut itu iblis setan ini. Nggak ada yang nggak sanggup kita Islam. Kopi satu ini luar biasa. Jangankan satu kopi, 1 gelas kopi, ya. Ini yang kita buat kajian insyaallah. Ya, kalau milenial kita buat nanti kajian ngobrol di mana tuh kajian buku 3 kita buat. Jadi kopi duduk kita puasai semua, artinya puasa setan lagi itu sebentar ya. Itu aja kita sama. Kalau milenial enakan itu, apalagi kopi gratis. Wow. Alhamdulillah. Jadi kita akhiri malam ini tepat jam 10. Supaya apa? Supaya kamu lambat di subuh Pak. Subuh lambat Pak Adi. Kita mengejar apa? Yang sunnah, yang sunnah muakkadah, yang wajib, yang fardu kifayah. Ada pula fardu ain yang kita lupakan. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Ini majelis taklim ini fardu apa itu? Fardu ain. Fardu ain. Ala fardu ain lagi. Salat 5 waktu. Ya. Yang pula kita kejar majelis taklim ini salat subuh kita anjlok. Ini dia. Dan di Bintang ini sudah belajar ini subuhnya. Ini ada program aja insyaallah kita zikir selang sini di Riyadhus Bakar kemudian tiap subuh minggu ya. Subuh minggu kita ramaikan juga di Masjid Riyadhus Bakar. Gantian kursusnya ya, di mana dari kalangan ulama Islamati tiap malam Jumat ada salawat. Malam Jumat ini salawat Habib Haikal ya. Habib Jadi Habib Haikal ada itu. Habib Haikal di Masjid Riyadhus Bakar. Pak Nesya. Ini subhanallah. Setan dah mulai apa? Jadi setan dah mulai kalau sudah yang digeser juga, mulai usaha digeser juga, dah mulai apa? Alhamdulillah semua. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'am hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuwaffi ya Allah ya Allah kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Tuhan Allah Engkau yang maha maksudkan jadikan ya malam yang berbahagia
pertemuan-pertemuan yang menjadi ukhuwah Islam, menjadi ukhuwah silaturahim di antara kami ya Allah. Jadikan silaturahim ini ya Allah dari amal saleh. Jadikan ya Allah silaturahim ini ya Allah mudah-mudahan rezeki bagi kami ya Allah. Dan halal-halal dan yang haram-haram ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, fahamkan kepada kami ya Allah pemahaman agama ya Allah, pemahaman agama yang sempurna ya Allah. Ya Allah, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika, tsabbit qulubana ala ta'atika, tsabbit qulubana ala ta'atika wa ala rasulika ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami lemah, kami tidak sanggup ya Allah menghadapi dunia yang fana ini, dunia yang selalu menggoda. Allahumma ya Allah, bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, bimbing kami ya Allah. Anakkan pada diri kami ya Allah istiqamah dalam taat pada dia, istiqamah dalam beribadah, istiqamah hadir di dalam majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, istiqamah dalam segala hal kebaikan Allah, istiqamah dengan Allah Tuhan, bimbing kami ya Allah, bimbing kami dari goda syaitan yang tertutup yang dapat menyesatkan kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah daripada langkah-langkah syaitan yang menyesatkan kami ya Allah. Oleh Allah yang malam ini ya Allah, kami bermula dalam majelis ini ya Allah. Kami bermula dalam majelis ini ya Allah, di tempat yang mulia ya Allah. Bermulanya kami halaman ta'lim Al-Quran dan tafsir. Jadikan ya Allah permulaan ini membuat kami istiqamah sampai kami husnul khatimah ya Allah. Duhai Allah yang Tuhan, angkat sifat sombong, sifat angkuh, takabur pada diri kami ya Allah. Angkat sifat sombong, angkuh, takabur pada diri kami ya Allah. Sungguh kami lebih jahil, sungguh kami lebih fakir dari segala ilmu ya Allah. Bimbing kami ya Allah, ajarkan kami ya Allah. Ya Allah, Rabbana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jauhkan sifat sombong, angkuh, takabur. Jangan gara-gara malam ini kami mempelajari satu ilmu hingga kami menjadi hamba yang sombong. Sungguh ilmu yang dangkal, ilmu yang fakir bagi kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah, ajarkan kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Faqihna fiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan, berikan ya Allah setiap sesuatu yang kami pahami, yang kami ketahui, maka mudah kami dalam mengamalkannya ya Allah. Mudah kami dalam mengamalkannya ya Allah dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna hadzal farada min junudik tushrifu bihi man tasha wa tasrifu 'an man tasha. Allahumma shrif 'anna wa 'an buyutina wa ahlina wa biladina wa biladina wa biladil muslimin. Allahumma innaka anta khairul hafiz. Ya Allah, Engkau sebaik-baik pelindung kami ya Allah dari mara bahaya. Engkau sebaik-baik pelindung kami ya Allah dari segala penyakit. Engkau sebaik-baik pelindung kami ya Allah yang ada di dunia ini ya Allah dari segala hal ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan kami ya Allah dari segala penyakit yang menular, penyakit corona ya Allah, yang saat ini banyak manusia hamba-hamba yang ketakutan. Sungguh malam ini ya Allah, karena kami sombong kami berkumpul dengan keramaian di dalam majelis ini ya Allah. Sungguh kami memohon berharap bermunajat kepada-Mu ya Allah. Engkau yang akan melindungi kami ya Rahman ya Rahim ya Muhtasib. Engkau yang akan melindungi keluarga kami, anak-anak kami ya Allah, sahabat-sahabat kami ya Muhtasib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.